Oke, disclaimer dulu guys, ini bukan success story, tapi cerita inspirasi. 11 tahun yang lalu, I came to Surabaya. Aku aslinya dulu di Jogja, aslinya aku orang Jawa Tengah, sama istriku, kita udah menikah, kalau sekarang sih udah lebih dari 20 tahun tentunya. Singkat cerita, 11 tahun yang lalu aku datang ke Surabaya sebagai pendatang, sebagai perantau di kerjaan atau karena sebuah pekerjaan yang bukan di dunia bela diri tentunya, pekerjaan yang berbeda. Ketika kami datang ke Surabaya, waktu itu Rian, Rian anak pertama SD kelas 5 naik ke kelas 6 kalau nggak salah. Rian di SD Petra Kalianyar itu pindah ke sini. Renhat masih TKA kalau nggak salah, Renhat masih TKA. Haris belum ada, dan Haris lahir di Surabaya gitu. Nah, awal kita di sini kita punya pekerjaan yang lain, Rumble belum ada gitu. Lalu setelah beberapa bulan di Surabaya, karena memang kita berdua, aku sama Sari itu berangkat dari orang yang suka olahraga. Kita sangat seneng banget sama aku pribadi dari kecil sangat seneng dengan dunia bela diri, karena nggak punya kesempatan untuk jadi atlet karena kita hidup di daerah dan lain-lain, ya tandingnya sama teman-teman tetangga, sama orang kampung, sama teman sekolah tandingnya. Jangan ditiru ya guys, yang ini anak-anak jangan ditiru. Nah, kita sangat senang banget sama dunia bela diri itu. Lalu ketika datang ke Surabaya itu kita cari tempat latihan, ketemu beberapa teman, akhirnya masuk atau dalam dunia atau masyarakat olahraga bela diri, kenal si A sama si B. Lalu kita punya pemikiran bahwa kayaknya kita mau deh punya sebuah tempat yang buat kita latihan bareng sama keluarga. Kita punya sebuah tempat di mana kita bisa mendidik anak-anak kita dari sudut pandang olahraga bela diri, karena aku merasa olahraga bela diri, apapun jenis olahraga bela dirinya, adalah a glimpse. A glimpse itu sebuah potongan atau sebuah indeks dari kehidupan kita di dunia yang besar ini. Karena dalam olahraga bela diri itu isinya persisten. Olahraga bela diri itu punya value tentang komitmen. Olahraga bela diri itu punya value tentang disiplin. 1 detik di dunia ini itu nggak ada artinya, tapi ketika di latihan 1 detik itu mahal. How we appreciate 1 second itu ada di bela diri. Kita meeting ketemu orang aja mungkin telat 5 menit aja, it's fine, nggak apa-apa. Tapi di dunia bela diri 30 detik itu very matters guys dalam 1 round pertandingan. Nah, dari situ kita merasa, yuk kita bikin yuk, aku berdua sama Sari, kita bikin yuk sebuah tempat yuk, cari yuk. Nah, awal mulanya bukan lalu sebuah tempat itu tiba-tiba jadi Rumble dengan seperti sekarang dengan staff dan lain-lain, enggak. Awal mulanya itu aku kesulitan cari tempat, nggak nemu tempat nih, di mana itu kita bagi waktu sama kerjaanku yang utama, yang lain juga. Akhirnya kita punya temen itu punya studio senam di Ruko Mega Galaxy sini, tetangga. Dia punya studio senam kayak aerobik gitu, ada di sebuah ruko di lantai 2, ada studio senam. Kita ngobrol, boleh nggak ya aku buka kelas Muay Thai di sini? Boleh nggak ya aku buka kelas bela diri di sini, numpang? Oh boleh, dikasih waktu seminggu 2 kali kalau nggak salah. Belum ada matrasnya, cuman flooring gitu aja, nggak ada sansaknya sama sekali. Kita nggak hire orang, bener-bener literally aku sama Sari latihan berdua di situ. Latihan sendiri berdua, ngajak temen, nggak pakai press list, nggak pakai red card kalau zaman sekarang ngomongnya, nggak pakai jadwal. Ya udah kita yuk latihan bareng yuk. Sama aku yuk latihan bareng. Nah, kita latihan bareng. Ada 1, 2 atau beberapa member, bukan member mungkin judulnya, teman lah istilahnya, teman yang ikut latihan bareng waktu itu. Aku juga bareng sama anak-anak latihan, Renhat sama Rian waktu itu latihan. Kita punya jadwal setiap seminggu berapa kali. Di luar itu kita juga latihan sendiri kayak di halaman rumah atau di pekarangan taman daerah perumahan, itu kan sering latihan bareng di situ. Nah, singkat cerita itu kayaknya jalan berbulan-bulan,
saya agak lupa, mungkin 1 tahun mungkin ada kali ya, kurang dari 1 tahun lah ada. Terus kita mau develop nih, kita cari tempat, kebetulan dapat tempat di Bromo Swalayan ini sekarang. Waktu itu tempatnya namanya Giant yang sampai sekarang. Jadi Rumble Klampis adalah Rumble yang ada dari start berdiri 10 tahun yang lalu, kurang lebih 2015. Kita ada di sini dari awal, sebuah tempat yang udah agak lama gedungnya gitu, kita renovasi dari nol. Tadinya kayak tempat les atau tempat bimbel gitu, renovasi dari nol. Kita waktu itu belum ada namanya, belum kepikiran nama dalam proses renovasi itu. Akhirnya, nah ini lahirlah sebuah nama Rumble. Nah, mungkin saya masuk ke scene nama Rumble itu dasarnya dari mana gitu ya. Rumble itu berarti R yang ketiga di keluarga kami karena waktu itu Riz itu 2014. Oh iya, Riz sudah dalam kandungan lah. Riz sudah dalam kandungan, tapi kan kita belum pikir nama antara ketiga atau keempat, karena ketiganya Riz, mungkin anggaplah Rumble yang keempat lah. Rumble adalah R yang keempat di keluarga kami, walaupun nggak keempat banget karena aku dulu punya anjing juga namanya R gitu. Namanya Rascal. Dulu punya anjing namanya Rascal, Little Rascal, yang artinya berandal kecil. Nah, akhirnya kita pikirin sebuah nama, ketemulah nama Rumble. Rumble berangkat dari gemuruh, berangkat dari riuh, berangkat dari rame, berangkat dari seru. Kalau di dunia combat sport, seorang ring announcer itu sebelum tanding, dia akan selalu ngomong, "Let's get ready to rumble." Nah, itu kata itu sebenarnya berangkat dari itu. Yang harapannya sebagai sebuah doa adalah tempat ini akan rame, tempat ini akan riuh, tempat ini akan bergemuruh, tempat ini akan seru, tempat ini akan dielu-elukan atau akan disebut di setiap pertandingan gitu. Itu adalah mungkin filosofi ya, mungkin filosofi atau apa yang kita pengen rencanakan untuk Rumble itu. Akhirnya nama Rumble ada di situ. Singkat cerita, dalam proses renovasi itu kita mulai berpikir untuk tim, karena nggak mungkin aku ngelatih sendiri juga, nggak mungkin aku punya kerjaan yang lain, Sari juga punya kerjaan yang lain. Kita akhirnya kontak nih sama teman-teman kita yang kebetulan sesama pendatang di Surabaya. Ada 3, 1 Pak Teguh. Jadi Pak Teguh itu sudah ada atau sudah barengan di Rumble dari renovasi Klampis. Jadi Rumble 0, sebelum jadi Rumble pun dia udah banyak diskusi sama kita. Pak Teguh banyak kasih masukan karena dia orang yang lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, melanglang buana, udah di dunia bela diri, bisa aku panggil sebagai guru juga, aku bisa panggil sebagai kakak yang lebih tua, itu Pak Teguh. Dalam renovasi kita udah banyak ngobrol, kita set up konsepnya, kita set up banyak hal yang visi, nilai-nilai yang kita mau bangun bareng di Rumble ini, gitu. Lalu yang kedua ada Tosin, Mas Tosin. Itu juga sama, itu kita satu camp di Jogja, walaupun beda angkatan. Jadi dia udah lulus dari camp itu, mungkin udah lulus kuliah di Jogja, udah ke Surabaya, justru aku baru masuk ke camp itu. Gitu. Root camp kami adalah namanya Medan Jaya Kickboxing di Jogja. Itu gurunya sama, materinya sama, bisa dibilang juga gayanya hampir sama. Lalu yang berikutnya adalah Gading. Kalau itu bareng-bareng di Jogja dulu. Dia mahasiswa UGM, aku Atma Jaya. Sekarang Gading ada di UNESA sebagai dosen. Dengar-dengar sudah jadi wakil dekan atau jadi dekan kalau nggak salah. Gitu. Dulu sama-sama di Medan Jaya juga. Dia tinju. Gading lebih ke tinju. Akhirnya ngumpul nih teman-teman yang dulu di Jawa Tengah. Kalau Pak Teguh dulu di Semarang gitu ya, satu angkatan sama guruku yang di Medan Jaya. Akhirnya ngumpul nih, menyatukan hati, menyatukan rasa kita di bela diri itu, walaupun kita pasti punya gaya, punya perbedaan dalam banyak hal, tapi bisa connected tuh, jadi satu rasa, satu pemikiran. Yuk
kita semua ini punya perbedaan banyak banget pastinya gitu ya, secara banyak hal itu kita totally different, tapi kita punya satu nih samanya, kita sama-sama cinta bela diri. Kita sama-sama seneng dunia bela diri, apapun bela dirinya. Pokoknya kita seneng sama yang dunia bela diri. Kita seneng yang namanya membuat orang nggak bisa jadi bisa, yang nggak bisa mukul jadi bisa mukul. Kita seneng banget untuk ngelihat orang yang tadinya nggak mampu jadi mampu. Kita seneng banget orang tadinya ngelihat kena pukul aja takut, sekarang sampai pengen mau naik ring. Itu kita seneng banget gitu ya. Satu kesamaan yang dari sekian banyak perbedaan kita ini totally different, dari kultur, budaya, agama juga berbeda, umur juga berbeda, tapi satu yang sama itu tadi, kecintaan terhadap olahraga bela diri itu sama. Makanya dari situ lahirlah, kita rangkum dari perenungan itu atau dari apa yang kita udah satukan itu, lahirlah sebuah jargon yang sampai sekarang nih kita masih pegang jargon itu, yang ada di Rumble, yang ada di setiap dindingnya Rumble itu ada jargon itu. Encourage people physically and mentally through martial art. Membangun orang, membangun manusia, membangun orang-orang di dalamnya secara fisik dan mental melalui bela diri. Itu kita pegang tuh. Jadi slogan itu atau jargon itu udah ada 10 tahun sampai sekarang kita nggak rubah, karena itu kita merasa itu adalah value atau nilai-nilai atau sesuatu yang kita mau bawa terus ke depan. Kalau udah bagus ngapain dirubah, kalau value-nya tetap bagus kok, cuman mungkin by time caranya yang sedikit berbeda karena kita adapt sama perubahan zaman. Rumble udah jalan tuh, udah jalan, kita happy, akhirnya kok bisa ya ada satu tempat namanya Rumble. Anak-anakku udah mulai latihan di situ, kita ada karate, ada muay thai, ada jiu-jitsu waktu itu, ada kickboxing juga, ada tinju juga, ada R45 udah ada, dari awal tuh udah ada gitu. Jadi kita udah running di Klampis, setup pelatih dan lain-lain, tim dan lain-lain, kita mulai jalan. Happy banget, akhirnya kita bisa meng-create sesuatu yang dasarnya itu mungkin bukan bisnis, dasarnya adalah tadi kesukaan tadi gitu. Dan aku happy banget karena ini adalah our family playground, dimana mungkin seminggu 3 kali setidaknya kita come to this place untuk latihan bareng, untuk family time, untuk seru-seruan sama anak gitu. Habis itu kita selalu piknik karena kita seneng banget home cook gitu ya, kita selalu piknik, sehari itu selalu masak gitu ya, bawa bekal. Habis latihan itu kita makan bareng di camp yang sekarang jadi kantor itu. Sampai sekarang itu kita pakai untuk makan bareng, ngumpul, bercanda gitu, saling bercanda sama anak-anak gitu. Itu RIS sudah ada, jadi itu jalan, akhirnya berkembang, mulai lebih serius, mulai lebih itu kita dapat kesempatan, dapat opportunity untuk buka di PTC Mall di Surabaya Barat. Itu kita buka, akhirnya kita buka di happy banget, akhirnya kita punya dua cabang, kita bisa jalan, akhirnya menjadi sebuah entitas atau sebuah brand yang mungkin lebih serius waktu itu dibandingkan di visi atau cerita awalnya. Di PTC Octagon pertama mungkin di Surabaya yang setupnya benar-benar real Octagon, camp pertama martial art pertama yang mungkin ada di mall di Surabaya waktu itu di PTC Mall. Mungkin teman-teman yang ngikutin Rumble dari lama tahu pasti di PTC Mall. Keren banget, mungkin one of the best di Indonesia kalau saya boleh ngeklaim gitu ya. Bagus, 2 cabang, organisasi atau perusahaan atau sistem kerja udah mulai terstruktur dengan rapi dan lain-lain. Tiba-tiba BAM, COVID datang Maret 2020. Dalam perjalanan Rumble PTC menginjak 2 tahun, memasuki hampir tahun ketiga. Maret 2020 outbreak, semua shutdown, mall tutup. Kita rasanya merasa kalah banget ya. Saya rasa semua orang waktu-waktu itu merasa kalah, kalau saya boleh pakai istilah di dunia bela diri gitu ya. Semua merasa kalah, semua kena pukul, ada yang benjut, ada yang jatuh, ada yang tergeletak, bahkan banyak yang KO. Rumble salah satunya yang sangat terdampak. Kita harus menutup cabang PTC itu
kita tidak sanggup menahan, akhirnya kita tutup. Karena kalau kita nggak ditahan, bisa jadi ya Rumble bangkrut, tutup semuanya. Dari 2 cabang bisa hilang semuanya kalau kita tahan. Akhirnya dengan berat hati kita tutup 1 cabang. Rumble PTC bye-bye. Itu karena COVID. Setelah itu aku mati-matian memperjuangkan yang di Kelampis, di mana aturan pemerintah dan lain-lain, kerumunan beberapa orang itu kan dilarang waktu itu, nggak boleh muter otak gimana caranya. Setidaknya masih bisa buat olahraga bersama dulu, karena itu menurutku obatku dalam kesehatan mental adalah olahraga gitu ya. Gimana caranya masih bisa. Di tengah karyawan juga ada beberapa yang pulang kampung, karena kebetulan tim kita yang kerja banyak yang dari luar kota juga, karena takut dengan ketidakpastian yang terjadi. Akhirnya aku, Sari, waktu itu dibantu yang ada Mas Tosin paling sama Marton. Ya kita masih ada di Rumble Kelampis dengan apa adanya gitu, karena dengan segala kondisi ekonomi juga nggak menentu. Kita memulai lagi dari nol, di titik awal lagi. Jadi seolah-olah Rumble setelah tutup PTC itu adalah titik balik atau titik balik mundurku ketika ngawali Rumble. Bahkan lebih mundur lagi sebelum Rumble ada, di mana kita menjalankan semuanya sendiri. Aku mengelola kelas sendiri, Sari jadi admin. Bahkan dengan segala kesulitannya itu kita bersih-bersih camp sendiri. Jadi, nah ini cerita yang aku mau ceritain yang jadi memori keluarga kami banget nih, sampai kapanpun kita akan cerita ini. Tapi dengan mungkin sekarang kondisinya kita ceritanya sambil ketawa-ketawa gitu. Kalau dulu mungkin nggak bisa ketawa. Jadi mungkin ada satu quote, orang itu udah merdeka kalau udah bisa ngetawain masa lalunya. Jadi dulu tuh sekian bulan kita sekeluarga itu selalu bersih-bersih camp sendiri. Anak-anak itu waktu itu online school gitu ya, habis Zoom, habis lain-lain itu sekitar jam 2, jam 3 itu mereka datang ke sini tuh. Renhat, Rian, dan Riz. Aku udah standby di sini karena aku dari pagi pegang member lah, segala macem lah, ngurusin jadi kantor dan lain-lain. Mereka tuh datang, kita berempat, biasanya berlima juga sama Sari, bersih-bersih camp. Aku ingat betul, aku tuh bersihin kaca, karena kaca tuh paling sulit dibersihin. I took the hardest part dalam bersih-bersih. 2, Renhat sama Riz karena masih kecil, yang ngelap-ngelap doang lah. Ngelapin ring, ngelapin sansak, jemurin glove dan lain-lain. Rian itu ngepel. Sari administratif, sama bersih-bersih juga. Itu kita lakuin berbulan-bulan. Kembali ke cerita tadi bahwa Rumble adalah rumah kita untuk belajar. Jadi di kondisi sesulit apapun, ternyata latihannya nggak hanya latihan bela diri. Latihannya adalah latihan mental, latihan menguji ketahanan mental, latihan mempertahankan visi gitu ya. Dan aku ngelihat wajah anak-anakku ketika mereka bersih-bersih itu tuh sama sekali nggak punya rasa malu, karena memang waktu bersih-bersih itu nggak bisa pungkiri ada member kadang. Nah, salah satu member yang paling tahu itu Ferdi tahu betul. Kalau tanyain orangnya bisa tuh. Kita habis latihan sama Ferdi waktu itu masih jadi member, karena dia member dari PTC zaman dulu. Terus karena membershipnya masih aktif, dia member lanjut di Kelampis. Ferdi tahu betul tuh, bahkan Ferdi nanya tuh tiga anak tuh datang tuh. 3 anak tuh datang gitu, terus tanya ke Riz atau ke Renhat, kayaknya Ferdi itu, terus Ren mau ngapain? Dengan polosnya, dengan tanpa malu dan dengan apa adanya, anak itu menjawab, aku mau ngepel, dia bilang gitu. As parent tentunya aku sangat bangga ngelihat itu, bahwa karena rasa malu itu berangkat dari lack of value. Rasa malu itu berangkat karena kamu nggak bisa menilai dirimu punya value ya, tak rasa. Bukan soal ngepel, bukan soal apa. Orang ada di gunung tinggi aja bisa malu gitu. Karena tidak bisa memvalue dirinya. Dan anak-anakku keren, kalian bisa ngerti bahwa kalian punya value. Jadi kalian mau ngepel kayak apapun tidak membuat value-mu berkurang gitu. That's good. Oke, itu cerita sedihnya guys. Kayaknya udah deh, kita mau yang happy-happy lagi. Perjalanannya masih panjang soalnya. Kalau kita ngomong branding sedikit, kita membangun brandnya kita. Brand adalah nilai gitu ya. Hidup itu membangun nilai selama kita hidup, di fase kecil, fase dewasa, fase berkeluarga, fase anak udah besar, fase menikah. Ngebangun nilai itu nggak akan ada habisnya gitu. Memang dalam proses membangun nilai itu
Kita butuh kendaraan, kita butuh bensin, kita butuh bahan bakar. Ya, keuangan, pekerjaan itu salah satunya, gitu kan. Tapi misi membangun nilai itu kalau ditarik mundur itu semua tuh misinya tuh misi membangun nilai. Contoh, dalam bekerja, kamu jadi laku ketika kerja kalau kamu punya nilai, benar ya? Dalam keluarga, keluarga jadi happy, keluarga jadi rukun, guyup, keluarga jadi sejahtera kalau nilai-nilai dalam keluarga itu dibangun dengan jelas. Nilai lagi, benar ya? Kamu jadi fighter, kamu tanding, sometimes we lose, sometimes we win. Nggak ada fighter yang nggak pernah kalah atau nggak pernah jatuh atau nggak pernah terpuruk. Tapi you can keep going as long as you have the value. Jadi dari rangkuman-rangkuman tadi kalau ditanya apa yang kita bangun kan gitu ya. Kalau kembali ke Rumble tadi, nilai, value, makna. Branding kan juga tentang makna. Marketing is about what you can see, tapi branding is about what you can live. Bener ya, maknanya ada di branding. Yang aku jaga adalah value. Aku juga nggak tahu, mungkin one day mesti tanya tuh mitra-mitraku yang sekarang ini ada my support system di ekosistemnya Rumble Group itu, kenapa mereka mau gitu, mungkin harus ditanya. Aku juga nggak ngerti sebetulnya, tapi yang ada di benakku adalah yang aku bangun adalah value diriku, value Rumble ini, value ke customer atau ke membernya Rumble. Selama value ini aku jaga dengan baik, kita dinilai oke lah. Karena dalam membangun value itu memang ada kadang kurang oke, ada tidak selalu berkenan di hati orang terus. Tapi kalau ditarik mundur, oh tujuannya adalah nilai yang baik, tujuannya adalah ini aku bisa mengerti sesuatu yang mau dibangun ini baik, aku rasa orang bisa menerima. Sama seperti program pelatihan. Program pelatihan bisa seberat apapun. Kalian bisa dihancurkan, keras, benar-benar drain habis dalam sebuah sesi pelatihan. Tapi kalau kalian tahu bahwa tujuan dari sesi latihan yang menghancurkanku ini, yang pelatihnya nyebelin, yang pelatihnya keras, yang materinya nggak masuk akal, kalau kalian tahu ujungnya adalah membangun kalian secara value menjadi orang yang lebih oke secara fisik dan secara mental, mungkin kalian mau terusin program itu. Tapi tanpa kalian tahu value itu, seringan apapun latihannya, kalau kalian nggak bisa maknai value-nya, mungkin kalian nggak mau latihan. Sebuah journey aja, sebuah proses. Karena hari ini kamu bisa sukses, besok kamu bisa jatuh, besok sukses lagi, besok jatuh lagi. Jadi sukses itu nggak ada. Karena pada akhirnya setelah kamu nyampe di puncak gunung pun kamu harus turun kan, nggak mungkin selamanya di puncak gunung. Jadi ini journey ya, aku mau cerita, disclaimer, ini cerita perjalanannya Rumble tanpa merasa diri sebagai orang yang sukses atau Rumble udah sukses dibandingkan camp lainnya. No, kita masih jalan, perjalanannya masih panjang. Oke, singkat cerita kita lanjut ke ketemu teman-teman baru. Akhirnya dari teman-teman itu mereka percaya ke kita, percaya ke aku mungkin as personal untuk mengembangkan Rumble. Mereka adalah partner-partnerku hari-hari ini yang saat ini ada di lini bisnis yang kita bangun bareng-bareng. Thanks to kalian semua yang udah trust banget sama kita. Maybe we not perfect, but we all not perfect. Tapi yang pasti value itu akan kita jaga terus dengan segala daya dan upaya. Akan kita bangun terus. Setiap kendala, setiap kesuksesan, setiap keberhasilan, setiap kekalahan akan kita embrace bareng-bareng yang solid jadi satu Rumble family gitu. Singkat cerita, kita bikin Rumble Laves. Itu masih COVID, dengan segala kepercayaan diri itu COVID, tapi udah di akhir-akhir kita beranikan diri buka di Laves. Lavesnya bingung kok ada orang gila masih COVID buka gym, di mana masih PPKM, masih pembatasan lah ini itu. Tapi kita berpikir bahwa ini pasti akan berakhir, ini kita pasti akan jalan lagi, dan buat kita industri olahraga bela diri ke depan pasti akan bangkit lagi. Kita menuju Rumble cabang kedua lagi di Rumble Laves dengan penuh iman, penuh percaya diri. Akhirnya kita coba bangun.
thanks God rame karena COVID udah reda, udah selesai, orang kembali beraktivitas lagi, orang kembali keluar lagi, jalan lagi kita, dan waktu itu banyak camp juga udah tutup. Dari segi bisnis mungkin kita udah start duluan akhirnya gitu, yaitu berangkat dari mungkin iman, mungkin berangkat dari kepercayaan diri, berangkat dari keberanian, sedikit nekat juga mungkin ada, tapi hari ini ada Rumble Fest gitu, yang udah Rumble Fest 3 tahun, 3,5, mungkin 4 tahun Rumble Fest ada di Laves sampai sekarang. Selanjutnya ada lagi Rumble Citraland, tanah kosong mulai dari nol. Waktu itu juga nggak jauh banget dari Laves harusnya, karena waktu itu aku ingat betul ketika kita ketemu sama pemilik tanahnya, di situ masih kosong, masih sepi, sekarang udah penuh banget, dan usaha-usaha belum menggeliat. Kita bangun dari nol tuh, dari tanah kosong. Rumble Citraland jadi salah satu yang paling rame di Surabaya Barat. Lalu selanjutnya ada di Malang, di Langsep. Itu barengan sama teman kita, Linford Barbershop. Jadi satu, mungkin kalau aku boleh sedikit overclaim, one of the best camp di Malang, yang paling estetik, yang paling keren, yang paling instagramable, yang oke banget lah gitu. Jadi kurang lebih itu ceritanya selama perjalanan 10 tahun menuju 11 tahun. Besok Maret 2026 kita menuju 11 tahun. Thanks to all yang udah participate dalam perjalanan Rumble, mitra-mitra yang ada sekarang, teman-teman yang kerja dari awal, bahkan teman-teman yang mungkin sekarang udah nggak kerja lagi. Aku dengan segala kerendahan hati say thank you guys to kalian, karena kalian ada dalam perjalanannya Rumble. Sekali lagi, it's not a success story karena kita masih ongoing nih, kita masih jalan. Kita nggak tahu di kemudian hari terjadi seperti apa. Kita nggak tahu apakah Rumble akan tambah gede atau malah shutdown beberapa cabang seperti zaman COVID kemarin. Kita nggak tahu, we never know. Tapi yang pasti we know, and pasti I'm certainly know, bahwa value yang ada 10 tahun yang lalu, api yang ada 10 tahun yang lalu akan kita bawa terus, karena aku merasa value itu yang membuat kita survive. Oke, thank you. Watch the video ya, subscribe ya to my YouTube channel. Thank you guys.